Masih bersama Ubedillah Badrun, dosen dari Universitas Negeri Jakarta UNJ, pelapor dari dua anak presiden, dan juga FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PDI Perjuangan Solo. Bung Ube, tadi disebutkan kenapa baru sekarang. Yang kedua, ini kan bisnis. Apakah tidak boleh anak presiden berbisnis? Ya, pertama kenapa baru sekarang dilaporkan? Ini bukan baru sekarang, karena peristiwanya juga baru. Nah, baru terjadi kan bulan November beli saham 92 miliar itu. November 2021. 21. Kaitan Jadi ke baru 2019 kemarin. tadi? Karena kita ingin mengetahui, ini anak baru lulus kuliah, perusahaannya baru berdiri, kok bisa beli saham 92 miliar di Bursa Efek? Perusahaan ini berdirinya 2019 ya? Iya. Tapi beli sahamnya yang hampir 100 miliar tadi November 2021. 21. Oke. Itu kan baru peristiwanya. Kalau nggak ada peristiwa beli saham di Bursa Efek, saya juga tidak tahu. Karena itu kemudian beli sahamnya secara terbuka di Bursa Efek, semua rakyat tahu. Dan rakyat bertanya, dari mana ya kira-kira, ini hebat sekali. Yang baru lulus kuliah, baru mendirikan perusahaan baru, lalu kemudian bisa beli saham. Dan sebelumnya tadi Pak FX juga mengatakan bahwa baru beli 40% saham dari Persis Solo. Ini anak muda juga, orangnya sama. Jadi saya bilang, oh ini luar biasa ya. Luar biasa Mas Aiman. Dan dari situ kemudian kita cari riset, ya, temukan data, oh ternyata perusahaannya anak presiden ini, kemudian mendapatkan suntikan dana. Itu bisa dicek kok di media. Ya. Yang 71 miliar, yang 28 miliar. Oh ini wah, tanda tanya di situ Mas. Oke. Pertanyaan kedua tadi, apakah tidak boleh anak presiden berbisnis? Oh boleh. Boleh. Tapi kan kemudian sebagai anak pejabat publik, etika publik, ya, moral publik, itu menurut saya perlu hati-hati di dalam berbisnis. Dan ternyata kan mereka bersama dengan AP. AP ini anak dari petinggi perusahaan yang inkrah bermasalah dalam soal pembakaran hutan. Nah ini yang kemudian menjadi sorotan publik. Jadi orang mau kaya nggak ada masalah itu siapa, tapi kan memerlukan cara-cara yang baik, apalagi sebagai anak presiden. Jadi kami warga negara berhak untuk mempertanyakan itu. Dan ini kan perlu menjadi contoh buat publik juga. Pak Rudi, silakan. Ya, semua warga negara berhak untuk menyampaikan pendapat, melaporkan dan sebagainya. Hanya saja, kenapa setiap tahun politik kayak ini Purya untuk melaporkan KPK. Sedangkan tidak hanya dua anak presiden, Gubernur Jawa Tengah, Pak Erick Thohir, dan lain sebagainya. Nah, sehingga kami sangat berharap hal yang seperti begini ini kalau memang laporan ini yang dilakukan telaah dan verifikasi oleh KPK, mestinya KPK segera untuk menyampaikan kepada publik. Anda mendukung KPK untuk menuntaskan ini Pak Rudi ya? Oh ya mendukung, harus disampaikan karena kedua anak ini, anak presiden ini generasi milenial yang menurut saya harapan bangsa. Nah, jika kalau pembunuhan karakter dimulai sejak sekarang, tidak akan bisa berkiprah lagi di tidak pembunuhan karakter. Tidak pembunuhan karakter, gimana Bung Ube? Silakan. Karena ini kan proses hukum. Dan yang diksi yang kami gunakan juga dugaan. Kami tidak menuduh. Oleh karena itu, KPK biarlah KPK yang membuktikan. Apakah dugaan itu kemudian terbukti atau tidak, kan begitu. Kemudian ini bukan tahun politik, Pak FX. Tahun politik masih 2024. Masih jauh. Jadi maksud saya, ini kan karena peristiwanya terjadi baru-baru ini. Pembelian saham 2 miliar itu. Boleh. Itu kan dari situ. Yang penting ada pembuktian. Ada pembuktian. Jadi kalau hanya duga-menduga, ini nanti kita itu bangsa kita nggak akan bisa maju. Diduga setiap anak pejabat tidak boleh berbisnis, punya uang banyak, disoroti. Bukan tidak boleh berbisnis. Nah, ini kan sesuatu yang menjadikan negara jadi konyol nanti. Jadi makanya menjadi anak pejabat itu, berbisnis itu hati-hati. Karena disorot oleh publik.
Saya kira itu kan makanya karena Pak FX setuju, ya sudah kita lihat apa yang kemudian terjadi dalam proses hukum ini. Lah ya makanya saya menyampaikan karena sudah disampaikan kepada KPK, menurut saya KPK harus melakukan verifikasi dan telaah. Ya. Kalau verifikasi dan telaah ini tidak terbukti, ya mohon maaf harus disampaikan ke publik supaya anak ini sudah mulai resah paling tidak. Aku baru begini aja sudah mau dipotong. Kapan lagi kita mau berdiri, kan begitu? Nah, lah untuk itu tentunya KPK nanti segera menyampaikan ke publik ini harus cepat. Harus cepat, ditangani harus cepat dan disampaikan ke publik. Kalau memang dugaan itu tidak benar, ya serahkan aja kepada kedua anak presiden ini mau bagaimana. Karena namanya kalau hanya duga-menduga, itulah salah satu yang saya katakan ini adalah pembunuhan karakter bangsa kita. Baik, terakhir Bung Ube, saya paham apa yang disampaikan oleh Pak Rudi tadi. Artinya ketika ini tidak terbukti benar, Anda siap untuk digugat balik, dituntut balik? Ya, dilaporkan balik? Sebetulnya dalam budaya negara modern, seseorang yang mengadukan sebuah perkara itu dilindungi oleh konstitusi. Jadi dilindungi oleh hukum dan berhak. Kalau kemudian setiap orang yang melaporkan itu diancam dengan laporan-laporan yang lain, saya kira itu budaya yang tidak sehat di dalam penegakan hukum. Dan ini akan menjadi tanda atau lonceng berbahaya bagi... Terakhir, saya mohon maaf saya potong karena waktu sudah habis, kita harus azan maghrib. Tapi terakhir singkat saja, di luar sana media sosial Anda dikaitkan dengan simpatisan dari Partai Keadilan Sejahtera PKS yang merupakan oposisi pemerintah. Tidak ada hubungannya Mas Evan. Tidak ada hubungannya. Saya mau konfirmasi soal itu. ASN mengatakan dilarang berpartai. Kalau saya berpartai, sudah dipecat dari lama. Jadi Anda menyatakan bahwa Anda bahkan bukan simpatisan PKS sekalipun. Iya. Saya apalagi memiliki nomor kartu anggota. Mas, saya ngajar kader-kader PDIP juga. Ngajar kader-kader PDIP. Siapa yang Anda pernah ajari? Mungkin Anda bisa sebutkan. Kenapa? Siapa yang pernah Anda berikan kuliah umum mungkin atau kuliah dan lain sebagainya di kader PDI Perjuangan? Anda mau menyebut? Bisa tanya ke Bang Rano Karno. Apakah saya pernah mengajar beliau sangat intensif selama ya mungkin 2-3 tahun. Baik. Bisa tanyakan ke Jadi Rano Anda Karno. mau menyebutkan bahwa Anda sama sekali tidak terkait partai apapun, Anda independen, Anda hanya dosen? Iya, kalau saya datang ke PDIP itu karena keilmuan, bukan karena saya kader PDIP. Baik. Berarti kalau saya begitu, saya kader PDIP dong. Saya nggak boleh ASN, Mas. Iya. Jadi itu tuduhan yang sangat keliru. Tuduhan yang sangat keliru, karena Anda ASN tidak boleh berpartai, itu yang Anda sampaikan. Baik, nanti kita akan tunggu bagaimana proses di KPK dan apresiasi terhadap Pak Rudi yang memberikan kesempatan, yang memberikan dukungan pada KPK untuk bekerja. Nanti kita akan tunggu bagaimana kemudian KPK bekerja terkait hal ini. Terima kasih Pak FX Hadi Rudiatmo, Ketua DPC PD Perjuangan Solo. Pak Rudi, terima kasih. Sehat selalu, dan juga Bung Ube, sehat selalu. Terima kasih atas informasinya.